Saudara-saudara, lalu berkaitan dengan tema berkat Tuhan yang memayungi perjalanan di tahun baru, kita membaca kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 yang saya kira sudah sangat familiar dengan kita kata-kata ini. Saudara-saudara, di dalam kitab Ibrani, nama kitab ini berarti padang gurun. Ini kisah di padang gurun yang mau diceritakan. Kata bilangan itu saudara-saudara dipakai karena dalam kitab ini mencatat penjumlahan bangsa Israel. Pada tahun yang kedua, itu di pasal 1, dan pada tahun yang keempat, di pasal 26. Di dalam kitab bilangan ada dicatat 2 kali penjumlahan jumlah dari bangsa Israel. Sekali lagi dicatat pada tahun kedua, dan pada tahun yang keempat setelah bangsa ini keluar dari Mesir. Saudara-saudara, pembacaan kita tentang berkat itu adalah sebuah tanggapan Tuhan Allah yang sangat mengasihi bangsa ini. Tuhan Allah sangat mengasihi bangsa ini. Karena itu dia rindu supaya kasihnya itu juga bersambut dengan baik. Dia ingin sampaikan supaya jemaat atau paling tidak bangsa Israel waktu itu mengungkapkan pengabdiannya kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Bagaimana Tuhan mengasihi mereka sementara mereka tidak mengasihi Tuhan. Janganlah. Biar kasih itu bersambut. Sebab kalau kasih tidak bersambut, dia akan tidak baik bagi sebuah relasi, apalagi antara Tuhan dan manusia. Saudara-saudara, secara cepat saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa bangsa-bangsa dulu, bangsa-bangsa penyembara, termasuk juga orang-orang Israel, mereka meyakini bahwa padang gurun adalah tempat berdiamnya kuasa-kuasa kegelapan. Padang gurun itu tempat berdiamnya kuasa-kuasa kegelapan. Di sana terdapat banyak sekali kejahatan. Mereka meyakini. Jadi, ketika bangsa ini keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan, melewati padang gurun, mereka akan melewati tempat-tempat yang diyakini itu punya kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Ada pengaruh-pengaruh yang jahat di sana. Paling tidak itu sudah tertanam di dalam kepala mereka. Ini tempat kuasa gelap. Padang gurun. Saya waktu merenungkan bagian ini, saya pikir baik. Orang di sana pikir padang gurun saya yang ada kuasa gelap. Kita di sini pohon juga ada kuasa gelap. Sehingga ada orang yang mengaku percaya Tuhan, tapi dia jalan dapat lihat pohon beringin satu teguh yang sedikit bempak. Wih, ini berapa? Malam-malam ada perempuan satu duduk di sini. Wih, itu maksud apa? Di tempat yang ada kuasa gelap. Kedua, saudara-saudara, secara nyata memang kehidupan di padang gurun itu sebuah kehidupan yang keras, kehidupan yang tidak gampang. Di padang gurun itu, saudara-saudara, tidak mungkin tersedia makanan dan minuman yang sangat banyak bagi jutaan orang yang sementara dipimpin oleh Musa dan Harun keluar dari Mesir. Sudah dua ini, saudara. Pertama, mereka berpikir ada kuasa gelap di padang itu. Tapi yang kedua, makan minum ada di mana? Mereka membawa orang dalam jumlah yang sangat banyak. Saudara pasti di sini sadar kenapa sampai bangsa itu stres dan kemudian marah-marah kepada pemimpin. Karena mereka tahu betul padang ini sangat tandus. Tidak akan tersedia makanan dan minuman yang sangat banyak di sana untuk jutaan orang. Apalagi durasi 40 tahun. Siapa yang tiap hari kita ini keluarga datang di kita rumah yang hari bayan, dia datang hanya 2 hari saja kita pikiran. Padahal orang datang hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang. Itu kita kasih makan-makan. Wih, di Kupang ini kalau belum makan sei itu belum datang di Kupang. Itu kita manis-manis begitu. Nanti pas di kamar baru tanya istri yang tahu dong pulang kapan teh. Tiap hari sei itu ini berat. Itu baru tamu 2-3 orang. Apalagi jutaan orang. Wih, mau kasih makan bagaimana? Ketiga, saudara-saudara, ini sebuah kesimpulan dari 2 hal itu, bahwa oleh karena itu maka orang-orang yang menyembara di padang gurun selalu akan ada dalam ketakutan. Dia akan ada dalam kecemasan. Dia akan ada dalam rasa ketidakpastian akan kehidupan di besok itu seperti apa. Mungkin hari ini dapat makan, lalu besok apa? Dan orang-orang yang hidup di padang gurun itu merasakan hari ini dapat, besok belum tentu. Ini juga yang dipikirkan, dialami dan dirasakan oleh bangsa Israel. Kadang-kadang mental budak mereka muncul ketika mereka bilang, untuk apa kita datang di negeri yang repot, susah ini? Lebih baik kita kembali ke Mesir, tapi ada daging di dalam belang. Untuk apa kita datang di tempat yang susah? Kira-kira begitu.
kondisi seperti inilah ucapan berkat ini Tuhan melalui Musa dia kasih tahu juga Harun, mereka yang imam dengan anak-anak, supaya kasih tahu kepada bangsa Israel, aku Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajah dan menghadapkan wajahnya kepada kasih tahu orang begitu. Karena mereka ada dalam ketakutan tadi, kecemasan dan ketidakpastian. Persis saudara-saudara ketika kita memulai sebuah perjalanan di tahun yang baru. Mari kita renungkan beberapa hal ini saudara sebagai bagian dari refleksi firman Tuhan dan tema kita bahwa berkat Tuhan selalu akan memayungi kita dalam perjalanan hidup kita. Pertama saudara-saudara, kata kunci dari ucapan bahagia itu, saya akan menyebutkan kata-kata kuncinya untuk kita lihat bagaimana Tuhan menolong kita nanti dalam perjalanan 1 Januari, kalau kita sebut ini sebagai tahun 1 Januari menuju ke 31 Desember. Yang pertama, Tuhan menyatakan bahwa dia memberkati kita. Dia memberkati. Itu dialami langsung oleh bangsa Israel, saudara-saudara. Memberkati itu mengandung sebuah arti, sebuah gagasan bahwa ada kehadiran Tuhan, ada tindakan dan ada kasih yang Tuhan bawa masuk di lingkungan di mana manusia ada. Dia memberkati, dia tidak jauh, tapi dia datang dekat. Dia datang dekat dengan kita. Dia hadir. Minggu lalu kita merayakan tanda kehadiran dia itu. Ada sebuah tindakan yang dilakukan, bukan satu kali, berkali-kali. Supaya sebentar orang berefleksi tentang penyertaan Tuhan itu, dan dia masuk dalam kehidupan manusia. Saudara, karena itu saudara-saudara, bangsa ini, bangsa Israel, mestinya menyadari bahwa Tuhan bukan saja berinisiatif, tetapi hadir di dalam mereka, memberikan kepada mereka bukan sekedar makan minum saja, tetapi kekuatan secara spiritual untuk mendorong dan memberikan semangat kepada mereka masuk ke tanah Kanaan. Bukan sekedar makan minum, tapi kekuatan spiritual juga Tuhan berikan supaya kamu masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Bangsa ini bangsa yang bermental budak. 430 tahun tinggal di Mesir sebagai budak. Ya, mental mereka pasti mental budak. Orang mental budak itu tidak visioner, tidak berpikir ke masa depan. Mental budak pikirkan tentang apa yang ada saja hari ini. Orang mental budak itu, ya kalau mandor jaga ya, dia kerja ngeri. Kadang-kadang tambah makan puji sedikit. Nanti pas mandor pulang, dia bikin pengucapan syukur. Itu orang bermental budak. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan bilang aku memberkati engkau, ini menjadi sesuatu yang penting sekali saudara-saudara. Kita lihat betapa Tuhan mengasihi bangsa ini. Lapar, Tuhan kasih makan. Haus, Tuhan kasih minum. Siang, Tuhan jadi tiang awan bagi mereka. Di padang tidak ada tempat berteduh, Tuhan menjadi tiang awan. Malam, Tuhan jadi tiang api atas mereka. Alkitab mencatat lebih. Pakaian mereka tidak ganti 40 tahun. Tidak rusak. Saya pikir kalau 40 tahun tidak ganti pakaian tidak rusak. Memang kita punya itu berat. 3 hari saja kita rasa sudah parah itu. Apalagi masuk 1 minggu dan seterusnya. Ini tidak rusak. Alkitab catat lebih. Bahkan berjalan di padang pasir itu. Kasut mereka tidak rusak. Kasut mereka tidak rusak. Penyertaan Tuhan terlalu luar biasa. Mestinya secara material ketika mereka lihat itu keadaan, ditambah lagi dengan dorongan spiritual itu, karena mereka disuruh keluar itu untuk beribadah dulu dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Kanaan. Mestinya ini menjadi daya dorong. 40 tahun sepatu tidak rusak. Saya duduk pikir-pikir, itu sepatu kulit macam apa? Bukan kayak kita punya. Kita ini tidak dimana-mana sekaki pica-pica. Pica ini harus pakai hembodi kasih. Jalan-jalan tidak rusak. Bukankah Tuhan telah menyatakan bahwa dia memberkati? Karena itu harus membangun rasa optimis bahwa memang ada berita-berita ini, itu, tapi mari kita berjalan bersama. Supaya kita melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Karena itu demi nama Tuhan Yesus, saya mau bilang pada saudara-saudara semua, jangan takut berjalan di tahun 2023. Akan ada masalah, tidak. Jangan saja. Iya toh? Kalau saudara tidak jalan, mau apa coba? Mau mati? Tidak mau, kita akan berjalan. Dan karena kita berjalan, kita harus jalan dalam rasa optimis. Karena Tuhan memberkati dan memberikan daya dorong bagi.
Kedua, kata kunci yang kedua adalah melindungi. Pertama memberkati, kedua melindungi. Tuhan menjanjikan sesungguhnya pertolongan, perlindungan, penghiburan pada saat berbagai macam persoalan. Karena mereka berjumpa dengan banyak masalah, peperangan. Mereka berjumpa di sini. Mereka akan berjumpa dengan badai padang pasir yang datang bisa kapan saja. Ular kobra, kalajengking, dan mungkin hal-hal lain yang mereka tidak duga yang mengancam kehidupan mereka. Tapi Tuhan berjanji, aku bukan saja memberkati engkau, tapi aku melindungi engkau. Dua kata yang kalau seandainya kita gabungkan, saudara, Tuhan tidak berhenti pada saat dia memberkati saya dan saudara. Tidak berhenti di memberkati. Saudara mungkin sudah di orang-orang yang diberkati hari ini. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Dia berjanji melindungi saudara. Kenapa ini menjadi tekanan saya hari ini? Karena banyak orang yang diberkati oleh Tuhan tidak menaruh dia punya sandaran dan perlindungan kepada Tuhan. Ketika dia mulai punya kekuatan tertentu dari segi finansial atau lain sebagainya, kekuatan dia tidak taruh pada Tuhan. Nah itu kita bersoal. Padahal dari segi janji Tuhan bilang, aku memberkati engkau, tapi aku sekaligus melindungi engkau. Supaya kita sadar bahwa kita aman karena Tuhan. Itu harus menjadi kekuatan kita, saudara. Karena saya bayangkan, saudara, kita berjalan dalam kerapuhan kita. Saya pernah bilang pada saudara, saya dulu masih melayani di Alo. Itu tidak kunci pintu semua, tidak kunci. Kalau orang masuk mau dapat, saya ada lemari satu, 2 pintu dari bambu. Kalau saya datang Kupang 3 hari pulang, waktu buka ada fufuk. Tahu fufuk? Yang itu fufuk itu bahasa Indonesia baku apa ya? Ya pokoknya yang bambu kok dia jatuh-jatuh itu kayak bubuk itu, fufuk. Nah saudara cari saja pun bahasa asli yang ikut di YouTube dan juga cari saja. Fufuk itu pertama dari waktu buka, ada fufuk. Kedua lebih luar biasa, ada tokek di tangan. Saya pikir saya kunci buat apa? Saya pindah ke sabuk. Pintu luar tidak tutup, tidak kunci. Maksudnya tidak kunci, tutup dan tidak kunci. Tapi pintu kamar kunci. Dari tidak kunci menjadi kunci satu. Saya pindah ke Amuban Timur. Semua pintu kunci. Baik pintu kanan, baik pintu belakang, pintu tengah, pintu muka, kunci. Saya pindah ke Kupang. Kenapa saudara lihat saya? Itu pintu kamar, kunci pintu belakang, kunci pintu tengah, kunci pintu muka, kunci, ada pagar, kunci pintu pagar. Tambah lagi, security jaga. Wih, saya bayangkan, ada apa ya? So, saudara berpikir sendirilah. Menurut saudara kenapa kunci tambah banyak? Di sini ada yang dalam firman mana bawa-bawa kunci? Ya, karena kita mulai merasa ada yang dapat. Kita mulai dapat sesuatu. Ada berkat-berkat yang kita dapat. Ya toh, harus mulai kunci-kunci sedikit. Weh, kenapa kunci? Itu nenek punya. Nenek yang kasih kita mesti jaga. Iya, nenek kasih apa? Kacang mete. Nah, mesti jaga. Nah, ya kira-kira begitu. Jadi Tuhan bukan saja memberkati kita, Tuhan melindungi kita. Refleksi kita itu lebih kepada apakah kita betul-betul menyandarkan harapan kita kepada Tuhan, bahwa memang Tuhan yang melindungi saya. Saya percaya tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok. Dan begitu. Sudah tahu lagu ini? Kalau tahu pulang baru menyanyi ya. Kita dengar khotbah. Majelis kan sudah siap. Habis ini dalam hamba Tuhan dong kita menyanyi dulu. Menyanyi satu lagu. Tanda kita optimis. Saudara, kalau orang tidak merasa dilindungi, orang kalau tidak merasa diberkati itu hanya hidup dalam pengeluhan saja. Orang kalau mengeluh itu kadang-kadang tidak enak. Kita sama-sama dan dia kok tiap hari dia hanya ada ketinggal apa di gigi kok. Orang yang mengeluh itu tidak bersyukur atas penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Itu dia datang di mana-mana itu dia hanya patah leher ketemu satu orang yang bapak. Hidup ini terlalu susah. Lu mati sudah, kalau memang sudah terlalu susah. Ada Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita. Tahun-tahun, mari kita coba renungkan sedikit ke belakang. Ada tahun-tahun hari-hari hidup kita yang berat sekali. Seolah-olah kita ada pada titik buta, seolah-olah kita ada pada titik nol. Pernah alami itu kan? Tapi
Saudara sudah sampai 1 Januari, berarti saudara melewati dia. Itu yang serius, saudara. Kalau tidak, ini repot. Kita telah melewati. Tuhan tidak janji tidak akan ada masalah di padang itu. Tuhan tidak janji. Tapi dia berjanji dia melindungi. Itu kata kunci. Ketiga, saudara-saudara, Tuhan menyinari. Menyinari. Tadi ada kuasa-kuasa kegelapan yang dipikirkan oleh bangsa ini. Kamu jangan takut itu kegelapan. Ada Tuhan yang menyinari. Ada Tuhan. Ada kebaikan hati Tuhan. Ada kehendak baik yang Tuhan mau kasih tahu. Kamu tidak usah takut. Ada kesuraman, ada kegelapan. Kadang-kadang kita seperti sudah buntu dan tidak melihat apa-apa. Jangan takut. Tuhan menyinari. Itu refleksinya cukup panjang harusnya. Tapi saya coba potong untuk kita lihat begini. Kalau Tuhan memberi cahaya, cahaya itu bukan saja terpancar dari Tuhan ke kita. Tapi kita juga mestinya memantulkan cahaya. Terang. Terang itu dibutuhkan untuk apa? Terang dibutuhkan untuk melihat jalan yang benar. Saya khotbah doa Bapa kami, saya kesal. Ini doa pada waktu orang semua tidur. Berabad-abad lamanya orang-orang timur di TTS suka bilang PKK. PKK itu artinya poe kalan-kalan, raba sembarang. Yang raba sembarang itu kan dia dalam gelap. Kalau orang dalam terang, dia melihat jalan yang benar. Dia akan lihat jalan. Supaya dia tidak meraba sembarang. Terang dibutuhkan sebagai tanda hati-hati. Tanda hati-hati. Saudara, kalau naik pesawat, kalau mau mendarat malam itu, saudara lihat itu yang tower dong tuh. Kan ada lampu merah kok, lampu apa kok. Ada yang mati hidup begini. Betul betul. Di laut sana saudara berlayar, saudara lihat di pulau-pulau ada suatu. Ini lampu dong tugas untuk apa? Kasta bilang, "Oi, jangan mendarat di atas ini tower. Kamu akan keluar di Metro TV nanti." Tanda hati-hati. Dia menyinari supaya kita melihat yang benar. Jangan merasa dapat sinar dari Tuhan, tetapi kita tetap dalam kegelapan. Karena itu saudara-saudara, terang dibutuhkan. Siapakah di antara kamu yang membakar dia punya pelita lalu menaruhnya di bawah tempat tidur? Tidak, harus ditaruh di atas supaya terang itu, orang melihat terang itu dan mereka melihat jalannya. Ini janji Tuhan. Keempat, menghadapkan wajahnya. Menghadapkan wajahnya. Kata ini kalimat kunci, menghadapkan wajah, mulai dari memberkati, melindungi, menyinari. Sekarang menghadapkan wajah. Ini sesuatu yang menolong bangsa Israel dan kita semua untuk memahami bahwa Tuhan mungkin bisa berpaling dari kita. Saya pakai kata mungkin kasihnya yang bersatu, dia sangat mengasihi kita. Tapi dia bisa memalingkan wajahnya daripada kita. Kenapa Tuhan memalingkan wajah dari kita, saudara? Dan kita tidak taat kepada apa yang dia mau. Kalau kita tidak mengikuti apa yang dia mau, berpalinglah Tuhan daripada kita. Sekarang janji ini nyata bagi kita secara baru. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia tidak lagi berpaling, tapi dia menghadapkan wajahnya. Dia peduli terhadap saudara. Saudara jangan pikir saudara peduli pada dirimu sendiri. Tuhan peduli terhadap saudara dan dia menghadap. Tetapi refleksi kita lebih panjang dari itu. Karena Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, maka dia ada lihat-lihat kita. Karena itu anak sekolah minggu dong menyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tangan. Karena apa? Melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Karena waktu ada ini. Jadi ini pesan yang baik bagi kita. Dia tidak berpaling. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita, tanda dia peduli dengan kita. Dia mau kita sampai tanda terjadi, tapi juga sekaligus ingat, dia memperhatikan kita. Peduli sekaligus memperhatikan satu persatu dari kita punya langkah hidup. Jangan buat dia berpaling dari kita. Jangan. Tetaplah setia. Karena kalau Tuhan menyertai bangsa ini, memberkati, melindungi, menyinari, menghadapkan wajah, dia mau bangsa ini berjalan sampai tanah.
Kalau kita baca kitab Keluaran, ada 4 janji yang Tuhan berikan. Kamu keluar dari tanah. Kamu diangkat menjadi anak. Maaf, kamu keluar dari Mesir, kamu masuk tanah Kanaan, kamu diangkat menjadi anak, dan kamu ditebus. Janji yang saya kira itu yang paling dicari oleh umat manusia. Dalam gonda gulana perjalanan hidupnya, dalam kecemasan dan ketakutan dan ketidakpastian hidup, keluar dari tempat di mana kita diperbudak, masuk ke tanah terjanji, diangkat menjadi waris-waris kerajaan Allah, diangkat sebagai anak, dan kita ditebus. Ini hari kita akan masuk dalam sebuah sakramen baptisan untuk 4 orang, supaya mereka juga mewarisi. Kan ini masuk sebagai keluarga Allah yang mewarisi kehidupan kekal. Biarlah mereka juga menikmati itu. Kita semua, janji Tuhan yang luar biasa ini mestinya dipahami dengan baik dan kita lakukan. Saudara-saudara, yang terakhir, dia bicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera. Ucapan berkat diakhiri dan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu Tuhan siapkan. Tuhan menjanjikan, kamu akan ada damai sejahtera. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Tuhan mau bangsa ini menikmati damai sejahtera. Tuhan mau saya dan saudara pun menikmati damai sejahtera. Segala sesuatu yang mendatangkan. Tapi refleksi kita dua, saudara. Pertama, saya pernah bilang pada saudara bahwa kita berefleksi. Semua yang mendatangkan kebaikan itu belum tentu enak. Belum tentu enak. Kenapa? Saya, kalau saudara pernah rasa gigi sakit gigi. Sakit gigi itu terlalu berat. Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum merasa. Kalau dia rasa sakit gigi itu, kita sudah kepala di bawah, kaki di atas, kaput dari sini. Orang menyanyi di sebelah kita tersinggung di sini. Itu sakit gigi itu fisik sakit, otak sakit, hati sakit. Nah, siapa yang sakit gigi? Terus dia ambil air gula, dia bikin manis tinggi, terus dia kumur. Kenapa kumur air gula? Biar rayu-rayu ini ulat dong, kau jangan bikin sakit. Kadang-kadang dia bawa obat pahit, saudara. Untuk mendatangkan kebaikan, kadang-kadang dia bawa obat pahit. Dan kita mesti begitu. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ini dunia ini terbuka, medsos ini kan ada di mana-mana, saudara. Semua anak-anak kecil yang pegang HP dong bisa. Pengaruhnya kan kadang-kadang tidak baik. Saudara tahu, beberapa hari lalu Jonathan, anak kami yang bungsu, umur 6 tahun. Kan dia ikut-ikut ini bareng dong. Beberapa hari lalu sudah begini. Jonathan, kami kasih Bapak sepatu dulu, Bapak mau pergi pelayanan. Dia jawab bilang begini, kamu menyuruh. Dia mama bilang harus keras. Jangan sampai besok-besok waktu sakit mau mati baru kita bilang, ambil obat kasih Papa. Terus dia bilang, kamu nyuruh. Untuk mendatangkan kebaikan itu kadang-kadang mesti keras. Amin kok. Damai sejahtera itu segala sesuatu yang memungkinkan kita menjadi baik. Itu refleksi pertama. Jadi anak-anak dong, Joshua, ada bilang, kamu nanya, berhenti. Kita ada serius berdoa begitu tuh macam mau cek orang itu. Jadi ya untuk datangkan yang baik-baik bagi orang yang mesti keras-keras sedikit. Ya, damai sejahtera itu tidak selalu yang baik-baik saja. Dan itu refleksi yang kedua, saudara-saudara. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan yang Tuhan siapkan juga harus dibangun di atas belajar dan berlatih. Belajar, berlatih. Saudara lihat perjalanan bangsa Israel, kehidupan bangsa Israel selanjutnya dia bilang, kamu lupa kalau aku. Fungsinya ulang, belajar kembali. Kamu dulu sakit dan lain sebagainya. Untuk orang mengingat kembali, belajar ulang dan berlatih bahwa dia bisa untuk berjalan di tahun 2023, berjalan di tengah padang gurun yang susah, yang sulit, yang penuh kecemasan, penuh ketakutan, penuh tentang ketidakpastian dan lain-lain. Belajarlah terus menerus. Dalam pelajaran dan latihan itu, kadang-kadang kita terluka, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita merasa tidak aman, tidak enak.
Tapi kita mesti belajar terus. Pelajaran-pelajaran berharga itu kemudian akan menjadi emas, menjadi kekayaan, menjadi pengalaman yang luar biasa. Dalam beberapa acara ulang tahun saya berkhotbah, saya bilang begini, orang kalau makin jauh berjalan, makin banyak yang dilihat. Kalau makin banyak yang dilihat, makin banyak pengalaman. Kalau makin banyak pengalaman, makin banyak hal bisa dihasilkan. Kalau makin banyak hal bisa dihasilkan, makin banyak uang bisa didapat. Kalau makin banyak uang bisa didapat, makin banyak barang bisa dibeli. Kalau makin banyak barang bisa dibeli, maka makin kita diagung-agungkan oleh banyak orang. Makin diagung-agungkan oleh banyak orang, maka kita makin tinggi mengangkasa. Kalau kita makin tinggi mengangkasa, nah itu yang bahaya. Antara dua sah. Tidak hati-hati kita pergi ke yang tanpa udara, melayang. Atau yang kedua, bisa jatuh. Karena itu kesempatan belajar dalam penyertaan Tuhan, latihan-latihan dalam perjalanan bersama Tuhan, memungkinkan kita menemukan itu. Jauh berjalan, dapat pengalaman, menghasilkan banyak, menghasilkan uang, membeli banyak, mendapat puji-puji banyak orang, memungkinkan kita makin tinggi. Tapi jangan lupa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi.